Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menggunakan metode dalam sebuah PHP. Nah, materi ini saya juga ambil dari YouTube Web Programming Unpas Pasan 3 kali tentang bagaimana programming OOP pada bahasa pemrograman PHP. Oke, kita bahas dulu. Kemarin kita sudah punya atau sudah bisa membuat sebuah kelas ya, membuat kelas, kemudian mendefinisikan sebuah objek, mendefinisikan sebuah properti. Jadi kemarin kita sudah paham konsepnya, ini sebuah contoh yang saya akan bahas tentang bagaimana untuk membuat sebuah metode. Nah, kemarin kita sudah mendefinisikan sebuah kelas yang mana kelas itu mempunyai yang namanya properti dan metode. Nah, kali ini kita bahas tentang metode dulu ya. Jadi untuk apa sih kita gunakan metode? Jadi metode dengan lain adalah sebuah function yang ada di dalam sebuah kelas. Nah, bagaimana membuat sebuah metode? Tetap definisikan dulu dengan cara membuat sebuah visibilitasnya ya. Kita definisikan sebagai public, dia sifatnya public, kemudian teruskan perintah function. Jadi function ini buat apa? Kenapa fungsi di dalam disebut juga metode, Pak? Karena function di dalam sebuah kelas itu disebut, dipanggil atau disebut dengan nama metode. Public function misalnya get label. Nah, ini sama kayak materinya Pak Andika Gali ya di web programming Unpas. Buka kurung, tutup kurung. Jangan lupa disertai tanda kurung awal buka dan tutup, menutup dari fungsinya. Nah, berikutnya kita pengen jabarkan dia membalikan nilai apa pada function return. Kita pengen ambil nilai dari sini, propertinya kelas ya. Nah, bagaimana aturannya dalam pengambilan sebuah nilai variabel tadi? Jadi kalau di dalam sebuah function kita kalau definisikan dolar tadi variabel dalam function, dia akan mendefinisikan nilai dari variabel functionnya, tapi tidak bisa untuk mendefinisikan variabel yang ada pada kelas tadi. Nah, untuk itu kita butuh perintah seperti ini, dolar tambahkan perintah this, supaya dia bisa membaca nilai variabel dari kelasnya. Jadi kalau kita cuma tulis dolar, itu akan membuat sebuah variabel baru ya. Jadi kita gunakan this, kemudian panah seperti ini, return this, kemudian judul misalnya, judul, koma, this, keluar lagi, this, panah, kemudian kasih nama apa ya, itu this, kita panggil penulis, kemudian koma, dolar, this dengan penerbit, koma, dolar, this dengan harga misalnya, sama dengan harga. Nah, jangan lupa ini error ya, tambahkan tetap petik 2 seperti ini, kemudian jangan lupa titik koma, kelihatan ya, seperti ini, jangan ya, kelihatan. Nah, titik koma seperti ini, nah, harga, kemudian tutup petik 2, kemudian titik koma. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita memanggil sebuah metode tersebut agar bisa muncul. Berikutnya adalah kita gunakan ini perintah, misalnya seperti ini, perintah echo, cetak ya, kita pakai cetak, labelnya misalnya komik 1 ya. Apa yang pengen diambil adalah produk 1. Kalau begini adalah kita memanggil nilai
nilai dari properti yang ada pada instance produk 1. Nah, kalau kita pengen manggil sebuah metode, berarti kita ganti di sini produk 1 sama dengan nama metodenya. Apa namanya tadi? Get label. Jangan lupa gunakan titik buka kurung untuk kurung. Sama juga tadi pencetaknya echo sama komik 2 untuk labelnya. Komik 2 ini akan mencetak apa? Dia akan mencetak instan dari produk 2 atau apa? Objek produk 2 yang mana bagian dari kelas produk ya. Produk 2 kita temukan metodenya adalah sama, get label. Nah, jadi dia akan memanggil metode get label yang mana pada metode get label itu akan mencetak apa? Akan mencetak nilai dari ini, kembalikan nilai judul, penulis, penerbit, dan harga. Harga dari mana? Salah. Harga dari nilai properti yang sudah kita inputkan ke parameter pada instant produk 1 dan produk 2. Oke, kita save dulu dan kita jalankan pada browser kita refresh. Error pada PHP line 37. Kita cek kembali kenapa ada error di line 37. Oke, ada yang kurang penggunaan titik koma. Ini ya, salah. Buka kurung, tutup kurung, baru titik koma. Save lagi. Kita coba jalankan di browsernya. Seperti ini. Nah, coba refresh. Nah, jadi tadi kita menampilkan menggunakan metode namanya get label, di mana dalam get label tadi kita membuat label komik 1, komik 2, yaitu menampilkan objek instan pada produk 1 dan produk 2, yang mana produk 1 isinya ada judul, penulis, penerbit, dan harga. Sama juga pada instan pada produk 2, yang mana ada juga judul, penulis, penerbit, sama harga contohnya misalnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan tadi function tadi ya. Menggunakan namanya metode, saya lupa terus. Jadi function di dalam kelas disebut namanya metode itu. Nah, ini tadi contohnya ya, seperti ini. Oke, kita menggunakan echo cetaknya ya. Labelnya komik 1. Lihat apa yang kita cetak. 1 dan cetak ini tadi ya, instant dari kelas produk yang namanya produk 1. Kita jalankan, apa yang cetak adalah memanggil metode get label. Yang mana metode get label tadi adalah menampilkan judul, penulis, penerbit, dan harga. Oke, berikutnya kita bahas tentang constructor. Apa itu constructor? Jadi constructor disebut juga namanya magic word yang ada di dalam PHP ya, sini. Jadi caranya bagaimana? Sama seperti penggunaan pada metode untuk membuat constructor ini supaya apa? Supaya kita nanti nggak harus menulis satu-satu ya. Contoh produk 1 kita jabarkan produk 1, judul, penerbitnya, bla bla. Kita tinggal bisa tambahkan di sini nanti di objeknya. Contoh ya, produk, kita tulis namanya, tuliskan namanya nanti One Piece. Contohnya misalnya nanti One Piece gitu. Dan koma misalnya. Chiro udah.
Suesa misalnya ya, kemudian harganya 40.000 misalnya, kemudian koma Jepang negaranya misalnya, negara nggak apa-apa seperti ini ya. Kemudian artinya nanti nggak akan kita panggil di sini, kita harus lagi pada bagian sini jabarkan salah satu seperti ini ya. Oke, caranya bagaimana? Kita buat dulu di sini tadi dengan nama perintah constructor ya, sama menggunakan namanya function ya. Jadi pakai public juga untuk visibilitasnya, terus namanya public function. Nah, kita tulis dengan tanda titik bawah 2 seperti ini. Nah, kata ini adalah magic number dalam PHP, magic word lah, satu kegunaan dalam PHP, magic wordnya PHP. Nah, tuliskan garis bawah 2, kemudian tuliskan nama dari constructornya, misalnya construct ya, constructornya apa, definisikan. Jadi akan menampilkan judul, penulis, penerbit, kemudian harga. Nah, kemudian ini ditulis dalam apa? Dalam kurung ya, dalam kurung pada construct tadi. Definisikan tadi setiap variabelnya judul, penulis, penerbit, harga, tutup kurung, kemudian buka kurung siku ya, kurung kurawal tadi. Kita definisikan setiap bagian this judul adalah judul ini, kemudian this judul this penulis, salah ini penulis, kemudian this penerbit, kemudian this harga. Kemudian kita save. Nah, save sini kita sudah punya satu metode sini ya. Caranya adalah dengan option public function. Oh, bukan metode. Kita punya namanya constructor. Nah, tadi sudah saya bahas tentang metodenya. Ya, jadi constructor ini adalah mempermudah kita dalam penulisan nanti objeknya. Bagaimana mempermudahnya, Pak? Kita bisa definisikan pada bagian sini. Objeknya kita nggak harus lagi nulis setiap produk satu judulnya, penulisnya, kita tulis ya, nggak usah. Kita bisa hapus ini bagian ini. Nah, kita hapus saja contohnya, kita hapus. Tuh, kita matikan, kasih komentar seperti ini ya. Kemudian ini juga produk 2 misalnya, kita hapus, kita definisikan dulu. Kita hapus, kita tulis dulu sini tadi isinya. Produk 2 ini isinya untuk judulnya Naruto misalnya, Naruto, koma Masashi. Kemudian koma Seisa. Kemudian harganya 40.000 misalnya. Ya, oke. Nah, kita bisa hilangkan ini dari sini. Isinya kita bisa hapus. Ini kita save. Nah, cara manggilnya adalah tadi kita panggil nama tapak function sama ya. Ini yang berubah. Kita sambil panggil nama functionnya, yang mana dalam function tadi itu sudah ada function atau metode, jangan lupa seperti ini ya. Jadi function di dalam sebuah kelas disebut metode. Kita panggil tadi metode get label, yang mana dia akan memberikan nilai dari judul, penulis, penerbit, harga pada properti yang ada. Seperti apa? Properti pada kelas produk ya. Nah, kita buat ini namanya konstruktornya. Jadi untuk judul, penulis, penerbit, harga ini kita cukup jabarkan pada kurung nih, pada bagian kurung buka tutupnya.
di bagian objeknya supaya lebih mempermudah dalam penulisan program seperti ini ya. Untuk 1 new product, namanya judulnya One Piece, penulisnya Jerry Oda, penerbitnya Shueisha, dan harganya 50.000. Kita save, kita coba running di sini apakah ya. Nah seperti ini ya. Jadi kita tetap ada yang berubah, kita cuma nambahkan constructor sehingga mempermudah dalam penulisan programnya. Oke, sekian dari saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.